Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah aktivitas kita. Kita percaya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Alkitab katakan firman disampaikan, disembuhkan setiap mereka. Bahkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka timbul iman. Saudaraku, hari ini melalui program Bible and Coffee, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap kemurahan Tuhan, buat setiap anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang ada dan kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang harus kita lihat sama-sama hari ini dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Coba perhatikan ayat ini. Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus dengan tegas. Dia bilang begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya ulangi sekali lagi saudara. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kejatuhan seringkali terjadi ketika kita tidak berjaga-jaga. Kita pikir aman, kita pikir tenang, ternyata kita sedang ada di ujung tanduk dan hampir-hampir jatuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang kebal terhadap dosa. Ya, tidak ada yang kebal. Ini perlu kita ketahui. Itu sebabnya Alkitab jelas katakan berhati-hatilah, waspadalah, berjaga-jagalah, sebab roh penurut tetapi daging lemah. Setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini masih daging, tetapi tidak kedagingan ya. Kita masih daging, kita masih tinggal di dalam tubuh yang membawa kita kepada kebinasaan ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya tugas kita selama kita masih tinggal di muka bumi ini, hati-hati. Makanya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, ada orang-orang yang merasa dirinya teguh berdiri, hati-hati supaya jangan ia jatuh. Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa setiap kejadian di dalam perjalanan bangsa Israel itu merupakan sebuah contoh, sebuah ajaran di mana di dalamnya kita harus lihat jangan sampai kita lengah. Bangsa Israel sekalipun adalah bangsa yang terpilih, kalau mereka tidak berjaga-jaga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mereka dibinasakan juga. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, juga kepada setiap kita. Betul kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, tetapi iblis tidak tinggal diam, saudaraku. Karena Alkitab jelas katakan dunia sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Dan saudara dan saya tinggal di dunia. Dengan kata lain, kita akan sangat teramat mudah jatuh kalau kita tidak waspadalah. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak berjaga-jaga. Why? Kenapa? Karena Alkitab katakan iblis berkeliling seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Sampai sekarang iblis masih keliling. Sampai sekarang iblis masih cari jiwa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati. Kita suami-suami, ayo saya ajak nih suami-suami dimanapun kau mendengarkan firman Tuhan, berhati-hati Pak. Godaan terlalu amat banyak. Bukan hanya sebagai suami-suami, istri-istri pun hati-hati Bu, hati-hati. Orang-orang muda hati-hati. Orang-orang tua hati-hati. Tidak ada yang luput daripada godaan. Tidak ada yang luput daripada incaran si jahat. Ya kan? Sehingga akhirnya kita sebagai orang percaya ini, kita juga perlu tahu, oh, apa hal-hal yang seringkali membuat saya jatuh. Janganlah bermain-main di pinggirnya.
Kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Justru kita mesti semakin banyak berdoa. Kita mesti semakin banyak berjaga-jaga. Di dalam Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-9, saudara perhatikan. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya. Jadi untuk berjaga-jaga, berhati-hati, waspada, itu harus terus diingatkan berulang-ulang. Kenapa? Karena tadi saya bilang, Alkitab sudah mengingatkan kita, saudaraku, kita masih tinggal di dalam daging. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Selama kita masih tinggal di dalam daging ini, akan sangat memungkinkan untuk kita fail, jatuh, gagal. Karena itu bagian kita adalah berjaga-jaga, berhati-hatilah. Dekat-dekatlah dengan Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus untuk memimpin, mengarahkan kita setiap hari. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo sama-sama berhati-hati. Dimanapun saudaraku, dimanapun, kapanpun iblis akan memiliki antek-anteknya untuk mengajak saudara dan saya lari dari panggilan Tuhan. Sampai kapanpun, sampai nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, baru selesai. Tetapi selama kita masih tinggal di muka bumi ini, Alkitab sudah jelas katakan bahwa dunia sudah jatuh di tangan si jahat, dan kita ada di tengah-tengah dunia, akan sangat mungkin untuk kita terseret arus. Orang-orang yang gampang bilang, ya saya sih percayalah pendeta, Tuhan sudah selamatkan saya. Betul. Tapi kalau kita nggak jaga hati baik-baik, orang buat sesuatu sama kita, kita kecewa, kita kepahitan, kita sakit hati. Hati-hati saudara. Orang kepahitan, orang sakit hati, orang nggak mau mengampuni. Alkitab jelas mencatat buat setiap kita. Hati-hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Amin. Berhati-hatilah. Karena sampai hari ini, iblis tetap berusaha mencari kelemahan dan menginginkan kejatuhan saudara dan saya. Hati-hatilah, waspadalah, karena tidak ada yang kebal terhadap dosa. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan, materaikan dalam hati kami. Tuhan, tolong kami, sehingga kami tetap terus waspada, kami tetap terus berhati-hati, kami tetap terus berjaga-jaga selama kami masih tinggal di dalam tubuh yang fana ini. Daging memang lemah, roh adalah penurut. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, Roh Kudus urapi kami. Hamba berdoa, Tuhan menuntun langkah kami, Tuhan membimbing kami, supaya kami tetap terus berjaga-jaga, waspada, untuk tetap selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan sampaikan firman-Mu bagi mereka dan menyembuhkan setiap mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, hamba juga berdoa di dalam nama Yesus, jamah hati mereka Tuhan. Pulihkan hidup mereka, sehingga mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Berkat-Mu ada atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.